Dengan sifat watak dan keratnya itu ya, watak dan tabiatnya, biasanya orang yang bersio kerbau itu biasanya wataknya keras kepala ya, egonya tinggi. Biasanya untuk orang shock kerbau itu biasanya pada umumnya watak dengan kepribadian yang baik ya. Terkadang juga sering dimanfaatkan kebaikan orang ya. Terus juga biasanya untuk orang bersio kerbau ini punya sifat yang tipe pekerja keras, tapi kebanyakan selalu disalahgunakan kepercayaan ataupun dimanfaatkan kebaikannya ya sama orang lain. Jadi di sini untuk orang yang bercokor bau ini biasanya uh, lebih banyak bekerja daripada menikmati hidup ya. Membanting tulang, selalu bekerja keras mencari uang daripada untuk menghambur-hamburkan uang ataupun hanya untuk mencari kesenangan. Salam sejahtera buat kita semua. Kini Evan Jaya hadir di dalam video channel YouTube saya untuk kita semua. Jadi teman-teman, Evan Jaya sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda. Jangan lupa di like dan di subscribe seperti biasa untuk selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Jadi teman-teman di sini ini adalah video ramalan ya untuk show yang terakhir yaitu show kerbau. Ya, kali ini saya akan meramalkan show kerbau yang sesuai dengan situasi kondisi, apakah memang watak kepribadiannya bisa sesuai terpengaruh dengan yang di bulan Desember atau tidak ya, apakah memang bisa mengalami suatu hal yang titik kemajuan ataupun titik yang selalu bisa membuat Anda itu bisa mendapatkan suatu hal titik positif ataupun titik hal yang negatif ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini uh, jangan lupa untuk mencurahkan kembali aura-aura positif Anda supaya saya bisa menangkap yang sesuai dengan aura-aura negatif atau aura positif sesuai di situasi kondisi di bulan Desember ya. Oke, jadi di sini saya akan menerawang untuk orang yang bersio kerbau. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang bersyukur bau di bulan Desember ini sih memang adalah masa-masa cukup tenang ya, cukup-cukup yang masa tenang karena memang di sini bisa dibilang tidak ada sesuatu hal yang memang mengganjal dalam hati. Cuman ada beberapa hal yang memang Anda harus menyelesaikan berbagai kegiatan, aktivitas ataupun masalah-masalah yang dulunya sempat tertunda ya. Jadi di sini untuk orang syukur bau tuh harusnya lebih banyak telaten dan terlebih teratur ya dalam melakukan sesuatu ya. Kalau di sini kalau saya lihat sih memang ke sebelum-sebelumnya memang untuk orang Cokerbau tuh lebih banyak amburadul dan tidak tersusun rapi ya. Semua rencana tujuan harusnya dikerjakan terus ya, selalu berpikir terus untuk melakukan yang terbaik. Cuman yang terdahulu tidak diselesaikan dengan baik ya. Ibaratnya orang Cokerbau tuh bekerja itu ya lebih suka bekerja dari awal tapi tidak bekerja sampai akhir gitu ya. Ibaratnya ada awal tapi tidak ada akhir gitu ya. Nah, itu adalah aura positif yang bisa saya tangkap untuk orang yang mencoba kerbau situasi kondisi di bulan Desember. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan dengan hasil kartu remi, yaitu kartu remi itu yang ditandai dengan dua kartu keputusan A dan keputusan B. Jadi situasi kondisinya itu yang berhubungan dengan Desember. Jadi di sini akan memberikan suatu jalan yang terbuka kepada Anda ya, apakah memang jalan A ataupun jalan B yang harus dijalankan ataupun jalan di antara titik tengah dua kartu ini ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil ramalan saya yang ditandai dengan tanda lonceng berbunyi. Oke, teman-teman di sini saya akan mengambil dari sisi kiri ya, kartu pertama. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang yang bercokor kerbau, di sini saya akan lihat dulu kartu reminya ini mengatakan bahwa uh, dalam suatu rencana tujuan memang masih belum bisa tercapai dengan baik ya.
Karena memang kalau dari hasil gambaran saya tadi mengatakan sesuai dengan kartu, ini banyak halangannya ya, banyak yang masih belum bisa terselesaikan dengan baik, apalagi yang hal yang baru ya. Semua banyak direncanakan tapi tidak ada satupun yang bisa berjalan dengan lancar ya. Di sini ada banyak yang suatu halangan, suatu hal yang membuat Anda tuh gagal untuk mendapatkan suatu hoki rezeki. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini sih memang ada sesuatu seorang wanita yang selalu ingin mengajak kerjasama dengan Anda, teman, setengah-setengah ya, karena memang melihat keputusan Anda, melihat dari cara Anda mengambil keputusan, ataupun cara menjalankannya itu semua, orang pasti bisa menilai bahwa Anda itu apakah kurang stabil, apakah kurang telaten, ataukah dan sebagainya ya. Sehingga memang sebenarnya mereka ingin bergabung dengan Anda, cuman ya melihat dari cara Anda itu bekerja, cara Anda itu mulai melatih suatu hal yang baik, itu semua kayaknya masih belum bisa ya, karena orang tuh bisa menilai dari penampilan luar ya. Karena memang teman-teman di sini ya sebenarnya rezeki itu sudah Anda capai, cuman sepertinya sangat susah sekali ya. Ini satu, ada suatu pencerahan aura yang tidak baik. Terus yang kedua, aura Anda gelap. Terus yang ketiga, Anda kurang punya ketetapan hati dan kurang bisa beradaptasi dengan normal ya. Karena memang beribu-ribu rencana tujuan yang ingin dikerjakan, yang ingin dijalankan, tapi hanya bisa satu ataupun dua yang dijalankan ya. Jadi di sini teman-teman, kita sebagai manusia tuh ya boleh kita boleh bermimpi, dan kita juga boleh banyak berakal, boleh punya banyak ide, dan boleh banyak pikiran ya untuk mengembangkan suatu ide. Cuman ya uh, beribu-ribu akal ide itu pasti tidak akan semua bisa dijalankan dengan baik, cuman ya kita sebagai manusia kita harus bisa memilih satu atau dua di antara semua yang kita pikirkan ya. Jadi kita jangan, sebagai manusia kita jangan terlalu tamak ya. Kita bisa, ibaratnya kita itu bisa hebat, bisa menghandle itu semua ya. Karena rencana dan tujuan itu bisa terdiri dari ratusan, puluhan, ribuan, sampai berjuta, beribu-ribuan ya. Jadi dan benar-benar apa yang harus dijalankan dan harus bisa dikerjakan itulah hanyalah satu ataupun dua ya. Ingat ya, kembali teman-teman, saya akan ulang kembali, beribu-ribu ide, pikiran, rencana tujuan yang kita terapkan itu bisa memunculkan suatu ide yang sangat sangat luar biasa ya. Jadi ketimbang kita ingin melaksanakan rencana dan tujuan. Rencana dan tujuan itu hanya terdiri dari satu ataupun dua, paling banyak ada tiga ya. Setelah itu kita baru bisa menjalankan bisnis ya, ataupun yang menghadapkan yang selalu bisa mendapatkan suatu profit, keuntungan ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat ya, Anda harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Jangan sampai Anda benar-benar terlibat dalam suatu hal masalah yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi ribet, ataupun jadi pusing tujuh keliling ya, sehingga apa yang Anda kerjakan tidak mendapatkan hasil dan akhirnya sia-sia, membuang waktu dan tenaga Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang ada dua orang wanita yang ingin memberikan Anda tuh keuntungan, cuman takut-takut. Terus yang pertama juga ingin memberikan Anda suatu hal yang baik ya, suatu jalan terang terbuka buat Anda, cuman banyak suatu hal yang menghalang-halangi Anda ya. Teman-teman ingin tahu siapakah mereka? Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah seorang wanita ya, berambut ikal, kulitnya hitam ya, kurus, langsing ya, nggak terlalu ideal. Ini adalah orang yang benar-benar ingin membantu Anda, bisa dibilang ingin memberikan Anda berkat rezeki, cuman ragu-ragu ya terhadap sikap Anda ya dalam mengerjakan sesuatu atau menjalankan semua bisnis ya. Terus yang kedua, ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya panjang, bisa juga bergelombang,
badannya berisi, tinggi ya orangnya ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat yang bisa membantu Anda, cuman ya tergantung dari penilaian Anda ya. Karena memang di sini ini adalah bermaksud ingin membantu Anda ya. Terus yang satunya lagi ini adalah orang yang mempunyai sifat dewa penolong yang ingin membantu Anda, cuman ya tidak berkesampaian kepada Anda ya. Satu, seperti yang tadi saya katakan bahwa pencerahan Anda kurang bagus ya, Anda lakukan pencerahan aura. Terus yang kedua, Anda lakukanlah sesuatu hal yang baik ya, sehingga memang Anda baru bisa menerapkan suatu hal yang positif, bisa dijalankan bisnis itu dan selalu mendapatkan profit keuntungan. Jadi di sini teman-teman bisa dibilang kembali saya akan mengatakan bahwa untuk orang yang bersio kerbau ini janganlah terlalu terburu-buru ataupun termakan nafsu emosi Anda, karena memang apa yang kita mau pasti kita akan jalankan, cuma kita belum tahu apakah itu benar-benar yang terbaik atau yang terburuk ya. Nah, jadi sini teman-teman kalau saya lihat ya, jika memang Anda mengambil keputusan ini, mengambil jalan ini, inilah yang Anda akan hadapi. Tidak ada suatu jalan terbuka, jalan kegelapan, jalan buntu, banyak kesabaran dan hanyalah emosi ya. Jadi di sini ya, tiga kartu ini tidak mendapatkan suatu hasil yang baik yang bisa Anda gapai, yang bisa Anda capai ya. Karena tidak semua itu Anda bisa terapkan dalam suatu hal yang benar-benar sesuai dengan yang Anda inginkan, sesuai yang Anda harapkan ya. Kita sebagai manusia itu harus mengerjakan sesuatu dari awal sampai akhir ya, barulah bisa mendapatkan suatu profit keuntungan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain ya. Jadi di sini ke teman-teman kalau saya lihat ya, Anda jangan terlalu banyak frustasi ataupun stres, karena memang biasanya kita sebagai manusia pasti selalu ada banyak karya-karya seni ya, baik dari segi ide, keputusan, akal budi ya. Jadi di sini rencana tujuan juga banyak, tapi cuma hanya beberapa saja. Jadi Anda kerjakanlah yang pasti-pastinya saja, sehingga Anda kembangkan dan Anda jalankan, dapatlah pelan-pelan mendapatkan suatu profit keuntungan. Tiga kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu hal yang menghalang-halangi Anda, cuman ada sesuatu energi yang selalu memberikan Anda itu menjauh dari hal rezeki ataupun memberikan Anda suatu berkat ya. Jadi di sini untuk kartu ketiga ini mengatakan bahwa hanya inilah mereka yang akan bakal mendapatkan suatu hal yang keuntungan dari Anda, ingin memanfaatkan dan ingin mengambil suatu hal kebaikan dari Anda ya. Siapakah dia? Yang ini adalah orang yang berkulit sawo matang, rambutnya panjang ya, sepanjang bahu juga bisa ya. Ini orangnya bisa lumayan kurus, tinggi, langsing ya. Terus yang kedua, ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, ya, kurus, tinggi, langsing juga. Mereka berdua adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun, hanya mengambil dari sisi keuntungan dan memanfaatkan apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah bakal tahu ya apa sih yang namanya suatu keputusan, karena memang keputusan ini sih memang jalan yang benar-benar memang Anda bisa Anda kerjakan, yang bisa Anda gapai ya. Nah, teman-teman di sini kalau saya lihat sih memang jalan seperti ini tidak bagus sekali, karena memang hanya mendapatkan suatu kemalangan dan kesialan. Nah, apakah pesannya jika memang Anda mengambil keputusan ini? Nah, jadi di sini teman-teman di sini mengatakan bahwa suatu hal yang positif, hal yang baik tidak akan datang ya. Karena memang masih ada sesuatu kayak seperti lapisan tembok ataupun lapisan dinding yang selalu menghalang-halangi semua hal yang baik ya. Jadi Anda itu semua yang baik itu semua pergi menjauh karena tidak akan kesampaian menghampiri Anda. Nah, jadi memang teman-teman kalau memang benar-benar ingin mengambil keputusan ini, tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda sangat mendapatkan kekecewaan, kekesalan hati, dan akhirnya Anda marah-marah. Ya, Anda tidak punya suatu inisiatif untuk melakukan terbaik, untuk melakukan semuanya itu. Akhirnya Anda jadi terbawa suatu emosi yang membuat Anda itu jadi jatuh bangun dan tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, frustasi, stres akan selalu melanda Anda jika memang Anda ingin mengambil
jalan keputusan ini ya. Oke, teman-teman di sini jalan keputusan A udah selesai, saya akan melanjutkan lagi jalan keputusan yang B. Oke, teman-teman, kartu pertama udah selesai. Sekarang saya akan membuka kartu yang kedua, keputusan yang B ya. Nah, jadi di sini keputusan B-nya itu memang situasi kondisinya Anda tidak sampai untuk jatuh sakit ataupun mendapatkan suatu kesialan. Cuman di sini ya pasti seperti biasanya Anda kurang bisa leluasa dan kurang bisa nyaman dengan apa yang Anda inginkan kan? Karena menurut gambaran saya, kalau yang saya lihat, Anda tuh banyak apa yang bisa Anda kerjakan. Anda banyak mengalami suatu perubahan, tetapi Anda tidak benar-benar tidak merasakan kenyamanan atas apa yang Anda ambil keputusan itu ya. Karena memang keputusan itu Anda hanya sebagai bersifat kekanak-kanakan dan tidak merasa bahwa keputusan itu benar-benar diambil untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab ya. Sehingga keputusan Anda yang Anda bawa itu, yang Anda ambil hanyalah sia-sia dan tidak mendapatkan suatu hasil yang baik. Jadi suatu keuntungan tidak ada sama sekali yang bisa Anda gapai. Nah, jadi di sini suatu hal yang baik sangat susah untuk dicapai sehingga memang Anda harus benar-benar membenahi suatu proses dari tahap Anda melakukan sesuatu ya. Step by step itulah yang terbaik karena memang tidak semuanya hal itu dapat dikerjakan secara langsung ataupun secara ajaib ya. Oke, di sini saya akan buka lagi kartu pertama ya di sebelah kiri. Jadi di sini kartu pertama ini mengatakan bahwa Anda tidak akan mendapatkan suatu hal yang baik ya. Rezeki semua terhalang-halangi ya. Karena memang di sini yang selalu menjadikan dewa penolong ini adalah orang ini ya, orang yang berkulit putih, sangat cakep dan sangat ganteng ya, tegap tinggi ya, berisi badannya ya. Orang berkulit putih ini ingin memberikan Anda rezeki tapi tidak akan kesampaian ya. Jadi di sini kalau ibaratnya teman-teman Anda lakukanlah pencerahan aura supaya Anda bisa kembali berpikir positif, menjaga suatu kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, keputusan yang B ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu takut ya, karena memang untuk melakukan suatu usaha, melakukan rencana tujuan yang Anda inginkan masih belum bisa tercapai dengan baik, tapi ya masih bisa dikerjakan dengan penuh perhatian ekstra ya, sehingga Anda tidak perlu banyak marah-marah ataupun kesel ya. Apapun yang Anda kerjakan memang sangat susah ya, sangat minim untuk bisa membuahkan hasil, tapi Anda tuh memang kurang selektif ya dalam pemilihan keputusan ya. Jadi yang ketiga ini ya teman-teman, ini mengatakan bahwa Anda tuh kurang yakin pada diri sendiri ya. Jadi memang mengambil keputusan yang kedua ini memang sangat bagus. Cuman Anda lakukanlah pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, jatuh juga di sini Anda tidak akan mendapatkan suatu hal yang orang yang tidak diinginkan ya. Malah dia akan pergi menjauh. Cuman di sini Anda lakukanlah pencerahan aura ya. Satu-satunya Anda bisa melakukan pencerahan aura untuk mendapatkan suatu hal keuntungan buat Anda sendiri ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat di sini aura Anda sangat gelap sekali ya. Banyak orang mengatakan bahwa ramalan saya ini kurang jitu, kurang tepat ya. Karena memang banyak orang bisa salah paham dalam cara saya berbicara ya. Memang sebenarnya mendapatkan suatu hal yang positif, cuman hal yang tidak baik itu pasti akan mencekam hidup Anda ataupun akan mendatangi Anda ya, menghampiri Anda selalu ya jika Anda memang tidak ingin pembenahan diri. Nah, dalam ramalan ini kan saya kan selalu mengambil aura positif dari Anda lalu dikaitkan dengan situasi kondisi ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya ramalan ini banyak orang yang salah paham dan tidak mengerti apa yang saya bilang. Ramalan ini saya kaitkan situasi kondisinya ini kaitkan dengan aura-aura positif yang bisa saya ambil dari Anda kalian semua ya. Makanya saya meminta mencurahkan Anda segala hati dan pikiran jiwa Anda kepada saya dalam video ramalan ini supaya saya bisa mengambil aura positif ya, aura positif dan negatif yang terkait dengan situasi kondisi yang berhubungan dengan 1 bulan ke depannya. Nah, oke, di sini teman-teman jika memang keputusan ini bisa memang Anda gapai, bisa Anda capai,
Pesannya apa ya? Di sini mengatakan bahwa Anda lebih banyak harus berdoa, sembahyang, banyak meminta petunjuk dan jalan ya. Karena memang di sini satu-satunya Anda berdoa, lakukanlah pencerahan aura, ya, tetaplah berdoa, nanti semuanya itu akan dibukakan jalan terbuka ya. Karena memang untuk mendapatkan suatu hal yang baik tidak mengandalkan berdoa saja, tapi harus mengandalkan pencerahan aura. Karena pencerahan aura itu merupakan suatu iman yang suci dan iman yang bersih kepada Tuhan, sehingga bisa mendatangkan hal yang positif buat kita semua ya. Jadi di sini teman-teman, sampai saat ini sih memang pencerahan aura itu masih banyak orang yang salah pengertian dan tidak mengerti apa yang namanya pencerahan aura ya. Jadi di sini teman-teman lakukanlah pencerahan aura supaya Anda benar-benar bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Jadi lakukanlah semuanya itu, berdoa pertama, kedua pencerahan aura, ketiga baru jalankanlah apa yang bisa Anda jalankan, dan lakukanlah suatu pembenahan diri supaya bisa benar-benar mendapatkan suatu hal yang baik ya. Nah, jika memang benar-benar Anda ingin mendapatkan suatu keputusan ini, yang ketiga ini mengatakan bahwa Anda masih belum bisa mendapatkan suatu hal rezeki dan Anda masih mengalami keterpurukan ya. Nah, jadi di sini teman-teman, tiga kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh harus benar-benar bisa merubah diri, introspeksi diri, pembenahan diri menjadi lebih membaik ya, lakukanlah pencerahan aura, banyak berdoa ya, bersahabatlah dengan lingkungan sekitar Anda supaya Anda banyak melakukan kata interaksi kerjasama dengan orang lain supaya Anda disenangi, selalu dicari, ya, selalu diminta untuk mendukung bisnis supaya bisa melakukan suatu kinerja cara kerja, ya, supaya bisa dijalankan dengan baik. Jadi selama 1 bulan ini Anda benar-benar bisa memetik hasil yang baik, harapan yang baik, dan doa yang baik ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan untuk orang show kerbau udah selesai di bulan Desember selama 1 bulan pekan. Jadi di sini jika Anda memang ramalan ini bisa sesuai dengan Anda syukuri, Anda tanamkanlah suatu positif dalam kehidupan Anda di dalam ramalan ini. Jika memang tidak mendapatkan suatu hal yang baik dalam ramalan ini, anggap saja sebagai have fun ataupun sebagai hiburan saja ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, ramalan sudah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman YouTuber yang selalu menanti-nantikan dan selalu menonton, mendukung ramalan saya sampai saat ini. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa, bertemu kembali di esok hari. Bye-bye.